Mungkinkah PDIP dan Gerindra CLBK lagi? Ditulis oleh Nixon Manurung dari siwar.com. Halo, Assalamualaikum. Berjumpa dengan Suara Kirana di channel Jurnal Media. Dalam beberapa tahun ini PDIP dan Gerindra identik sebagai lawan dalam dunia politik. Dari seberang sana Gerindra yang bertindak sebagai ketua, sedangkan dari sebelah ini PDIP sebagai komandannya. Mereka berdua tampak selalu bertentangan dan berusaha saling menjatuhkan. PDIP dan Gerindra sebelumnya saling bahu-membahu dan saling mendukung ketika mencalonkan para jagoannya untuk memenangkan dalam pemilihan tertentu. Yang paling mesra adalah ketika PDIP dan Gerindra mengusung Jokowi dan Ahok dalam Pilkada DKI Jakarta beberapa tahun yang lalu. Pertemuan PDIP dan Gerindra pada waktu itu akhirnya memenangkan Jokowi dan Ahok sebagai gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta pada waktu itu. Jokowi dan Ahok pun berhasil menggebrak dan melakukan perubahan yang radikal pada pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada saat itu. Namun kemesraan itu rupanya hanya sesaat, karena pada akhirnya PDIP mencalonkan jagoannya, yaitu Jokowi untuk terjun dalam Pilpres 2014, sementara Gerindra dengan perasaan sewot dan merasa dibodohi, akhirnya menjagokan Prabowo sebagai penantang Jokowi. Benih perpecahan plus bumbu dari media dan beberapa komentar politikus gelap berhasil menjadi kompor meleduk, hingga akhirnya membuat PDIP dan Gerindra menjadi perang dan berusaha saling menjatuhkan. Ketika akhirnya Jokowi dan PDIP serta para pendukungnya berhasil memimpin dan menjatuhkan Gerindra dengan pasukannya yang membuat Gerindra terlihat semakin geram dan berusaha mengganggu pemerintahan Jokowi dan JK selama kurun waktu 5 tahun. Berbagai cara dilakukan pihak oposisi untuk mengganggu kinerja Jokowi agar terlihat buruk di mata masyarakat, sehingga nanti ketika Pilpres 2019 dilakukan, Jokowi akan berhasil dikalahkan. Hampir seluruh kinerja Jokowi JK terlihat buruk di mata oposisi. Namun, PDIP dan para pendukungnya tidak gentar sedikit pun sambil tetap berusaha menunjukkan kinerja Jokowi JK pada waktu itu dengan memberikan informasi dilengkapi penjelasan-penjelasan yang masuk akal dan mudah dimengerti oleh masyarakat. Maka jadilah bahwa Jokowi JK bekerja benar-benar untuk rakyat Indonesia. Memasuki Pilpres 2019 kembali PDIP dan Gerindra harus bertarung. Beberapa partai politik yang berseberangan dengan PDIP berusaha untuk membenturkan PDIP dengan Gerindra. Sekali lagi Gerindra dan PDIP akhirnya tampak bermusuhan kembali dalam memperebutkan kekuasaan di Indonesia ini. Pilpres 2019 seperti yang telah bersama kita ketahui bahwa pemenangnya adalah Jokowi Ma'ruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia 2019-2024. Tidak ada yang memprediksi bahwa Prabowo Subianto akan merapat ke kabinet yang dipimpin oleh Jokowi. Jokowi seakan tahu bahwa sebenarnya Prabowo Subianto memang jiwa patriotnya terhadap Indonesia tidak perlu diragukan lagi, maka dipilihlah Prabowo Subianto untuk mengurusi pertahanan dan keamanan di Indonesia ini dengan menempatkannya sebagai Menteri Pertahanan. Masuknya Prabowo Subianto menjadi Menteri Pertahanan membuat orang-orang yang tadinya ingin membenturkan Prabowo dengan Jokowi akhirnya hanya bisa gigih jari sambil meratapi dari jauh bahwa niat mereka musnah sampai tidak tersisa. Prabowo Subianto yang telah melihat langsung kinerja Jokowi membuat dirinya tersadar bahwa sebenarnya Jokowi dan dirinya tidak berbeda jauh untuk membela nasib rakyat Indonesia dan negara Indonesia. Prabowo pun yang telah tersadar mengatakan dengan terang dan meyakinkan bahwa Gerindra paling banyak berkoalisi dengan PDIP di Pilkada 2020. Pernyataan Prabowo ini sontak membuat orang-orang yang tadinya sangat mengeluk-elukan Prabowo akhirnya harus rela memilih menjauh karena Prabowo tidak bisa mereka atur sesuai dengan keinginan mereka. Hasil survei yang dirilis oleh Direktur Eksekutif Carta Politika Indonesia, Yunarto Wijaya, dalam diskusi daring bertema Tren 3 Bulan Kondisi Politik, Ekonomi dan Hukum pada masa pandemi COVID-19 pada Rabu 22 Juli 2020. Responden diminta menyebutkan nama menteri terbaik berdasarkan metode top of mind atau pertanyaan terbuka. Lalu hasilnya bagaimana? Menhan Prabowo Subianto menjadi menteri yang dianggap kinerjanya paling baik berdasarkan hasil survei terbaru Carta Politika Indonesia. Kemudian disusul oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri BUMN Erick Thohir. Lagi-lagi, survei ini membuat semakin sakit hati bagi orang-orang yang ingin selalu membenturkan antara Jokowi dan Prabowo, antara PDIP dan Gerindra.
karena mereka tidak tahu bahwa tidak ada yang bisa menandingi PDIP kecuali Gerindra. Namun sekarang nyatanya Prabowo semakin erat dan dekat dengan Jokowi. Mereka berdua semakin bersinergi. Sakitnya tuh di sini. Bagaimana menurut Anda? Silahkan menulis komentar di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Kirana pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.